Chandrana si Toto. Zinedine Zidane kembali menuai atensi. Kali ini terkait videonya yang diduga mempermainkan azan. Dalam video yang diunggah akun @afififavia di TikTok pada Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 terlihat Zinedine Zidane sedang asyik bernyanyi. Sampai akhirnya ada nada di lagu tersebut yang disambungkan dengan nada yang biasa dipakai saat azan. Zidane lupa diri lagi lantunan azan dibuat mainan, tulis akun tersebut sebagai caption. Ketika anak manusia lahir, pertama kali matanya melihat dunia, yang dibisikkan ayahnya pertama kali ke telinganya adalah Asyhadu an la ilaha illallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dimanapun umat Islam sampai, maka yang pertama kalimat keluar dari mulutnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu seorang sahabat Nabi, panglima besar perang, jenderal bintang 5 bernama Amr bin As sampai ke Mesir, maka dia membangun masjid Amr bin As. Setelah masjid dibangun, kalimat pertama yang berkumandang di Afrika Utara, negeri tertua penuh dengan peradaban, tempat Fir'aun berkuasa, hari itu kalimat yang berkumandang menggelegar di atas bumi Afrika, Allahu Akbar. Setelah nama Allah, maka nama Nabi yang paling mulia. Tidak ada alam semesta kalau tidak ada dia, tidak ada surga, tidak ada aras kalau bukan karena dia. Maka kalimat yang paling tinggi setelah Allah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Maka sesuatu yang tidak mungkin masuk di akal manusia. Itulah mengapa sebelum melangkah kaki kita katakan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dari bumi Lancang Kuning aku akan pergi ke bumi Pasundan. Aku akan menemui saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kulangkahkan kakiku atas namamu ya Allah. Yang akan kusampaikan adalah kalammu ya Allah. Yang akan kuceritakan adalah sabda Rasulmu ya Allah. Jangan sampai aku salah ucap, salah kata. Kita selalu berdoa meminta bimbingan Allah. Sampai-sampai sebelum membaca Al-Quran pun tetap dikatakan, fa idza qara'tal Qur'an, kalau kau mau baca Quran, fasta'idz billah, minta lindung kepada Allah. Supaya apa? Jangan salah faham, jangan salah pikir, jangan salah omong. Karena tidak akan mungkin terjadi menurut akal logika manusia seruan yang tinggi, yang hebat, yang gagah perkasa. Ketika anak manusia lahir, pertama kali matanya melihat dunia, yang dibisikkan ayahnya pertama kali ke telinganya adalah Asyhadu an la ilaha illallah. Dan di saat ayah akan mati, meregang nyawa, tatapan yang terakhir dia lihat adalah tatapan anak lelakinya yang dulu menatapnya pertama kali lahir ke dunia. Suara yang ingin dia dengarkan adalah suara anak lelakinya yang dulu dia azankan saat lahir ke dunia. Maka kalimat yang dia bisikkan ke telinga ayahnya adalah la ilaha illallah. Itulah mengapa kita rindu pada kalimat itu. Kemanapun kita pergi, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, kita akan melihat jam dan akan bertanya, mengapa azan belum berkumandang? Mana kalimat-kalimat itu? Sampai masanya nanti kau akan terbujur kaku di ruang ICU.
Di saat itu anak menantu sibuk dengan dunia, kau sendirian di dalam tempat yang sepi di tengah keramaian, dunia masih hiruk pikuk. Tapi saat itu sayup-sayup suara azan berkumandang dari menara masjid, mencuri-curi masuk ke tepi jendela yang tertutup rapat. Tapi karena mikrofonnya masih keras, dia masih masuk ke ruang ICU. Hayya 'alas shalah. Saat itulah kau baru meneteskan air mata dan berkata, la haula wala quwata illa billah. Tapi apakah di zaman kita nanti masih ada suara itu masuk ke telinga kita? Tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Begitulah perumpamaan, begitulah contoh, sehingga dengan perumpamaan yang singkat mengandung makna yang padat berbekas di dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak sekali mengungkapkan permisalan, contoh perumpamaan. Ketika Allah bercerita tentang rumah, inna awhanal buyuti la baitul ankabut, rumah yang sangat lemah, rumah yang sangat rapuh dan mudah tumbang adalah rumah sarang laba-laba. Membuatnya sulit, rumit, jelimet, susah dan payah. Tapi menghancurkannya, bahkan hanya satu hembusan nafas pun sarang laba-laba akan hancur. Maka jangan sampai kita membangun amal-amal kita ini seperti bangunan sarang laba-laba, membuatnya lama dengan segala kesulitan dan kesusahan serta kerumitan, tapi hanya satu pukulan tangan, bahkan hembusan nafas, dia hilang, tak bersisa sama sekali. Bagaimana dengan iman? Terlalu panjang kalimat bercerita tentang iman, maka Allah berikan perumpamaan. Kasyajaratin thayyibatin, pokok kayu yang kokoh dan kuat, akarnya tunggal menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, pucuknya sampai ke langit. Begitulah perumpamaan iman. Sekali la ilaha illallah, maka sampai mati tetap la ilaha illallah. Saat senang la ilaha illallah, saat susah pun tetap la ilaha illallah. Seperti pokok kayu, angin puting beliung datang, dia tidak akan tumbang. Kalaupun patah, maka akarnya tidak akan tercabut.